Apa kabar pemirsa, selamat malam. Selama 1 jam ke depan, Perempuan Bicara akan bersama Anda menemani Jumat malam ya. Ini akhir pekan panjang, tapi kita akan bicara sesuatu yang juga panjang dan mungkin agak panas. Kenapa? Karena sebuah aturan yang sudah lahir 40 tahun lalu lewat PP nomor 10 tahun 1983. Ini yang mengatur tentang izin poligami ya. Ini izin perkawinan. Nah, mengatur poligami di dalamnya justru menjadi viral. Kenapa? Karena melalui sebuah sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional, justru dari sosialisasi ini menjadi pertanyaan publik, benarkah isi dari PP 10 1983 ini membiarkan atau membenarkan bahwa PNS laki-laki boleh berpoligami dengan syarat alternatif dan syarat kumulatif. Sementara PNS perempuan tidak boleh menjadi istri kedua, yang artinya tidak boleh berpoligami. Saya yakin ini pasti banyak perspektif, banyak analisa, sudah ada pakar-pakar di kiri kanan saya. Saya kenalkan dulu, yang pertama ada Ibu Neng Zubaidah, pakar hukum Universitas Indonesia. Assalamualaikum Ibu Neng. Iya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Neng, kita tidak sabar mendengarkan kepakaran Ibu Neng, dan juga sebelah kirinya ada Mbak Zoya Amirin, seksolog kita. Mbak Zoya, selamat malam. Malam. Udah banyak senyum, banyak yang mau dibicarakan ya. Oke. Udah gak tahan ini, Bu Neng lagi nih. Ini menarik sekali topiknya. Dan juga ada Mbak Oki Setiana Dewi, pendakwah kita malam ini. Apa kabar Mbak Oki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti akan bergabung dengan kita Komisioner Komnas Perempuan Ibu Maria Ulfa Ansor. Ibu Ulfa bergabung secara virtual ya. Nah, alhamdulillah sudah bergabung nih ya. Selamat malam Ibu Ulfa. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulfa. Ini dari mana nih Bu? Jakarta atau luar Jakarta? Saya di Jakarta, di tempat. Baik, Ibu terima kasih sudah bergabung. Saya langsung mau memberikan informasi ini karena publik sekarang sangat memperhatikan isu yang ternyata sudah ada 40 tahun lalu. Berikut informasinya. Baik, saya langsung ingin mendengar dulu nih pendapat para pakar. Sudah dengar belum sih sebenarnya kehebohan ini yang baru beberapa hari, karena lewat seminar begitu ya dibicarakan oleh Badan Kepegawaian Nasional dan dipertanyakan. Saya mau tanya dulu ke Ibu Neng Zubaidah. Ibu kan sebagai ahli hukum pernikahan juga Ibu ya, dan juga pakar hukum Universitas Indonesia, dan sudah memantau ternyata PP ini dari tahun berapa Bu dipantau sama Ibu langsung? Tepatnya itu 21 April 1983. Masya Allah, ini sudah 40 tahun lalu memantau PP ini, Ya, pasal PP 10 tahun 83. Oke. Yang diubah oleh PP 45 tahun 90. Itu tanggal 6 September tahun 1990. Oke, saya mau tanya dulu, menurut Ibu kenapa sekarang muncul ke permukaan? Terlambat. Kembali? Terlambat? Iya. Apa Karena ada pemantiknya atau gimana menurut Ibu? Nah, saya sendiri tidak tahu, karena artinya terlambat itu mengapa? Karena saya sendiri melakukan penelitian tentang PP 10 tahun 83. Tahun 83 itu tahun 90 dulu. Oke. Sebelum saya mengetahui tentang adanya PP 45 tahun 90. Karena ada hal-hal yang menurut saya kok seperti ini ya. Nah, kemudian sebetulnya kita kalau memahami PP 10 tahun 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, itu juga harus disertai dengan surat edaran dari BAKN, Kepala BAKN nomor 48 tahun 90. Itu dikeluarkannya 22 Desember 1990. Pas hari-hari yang penting menurut dengan perempuan begitu kan. Kenapa saya mengumumkakan hal itu? Nah, isu ini kalau saya sendiri sebetulnya sudah menyampaikan lama tentang hal ini. Artinya entah di depan mahasiswa saya jika berkesempatan, ataupun mungkin di pendidikan pranikah. Sering saya sampaikan, karena waktu itu mesti saya tanya kepada peserta, siapa di sini yang menjadi pegawai negeri sipil kepada perempuannya. Ada banyak yang artinya yang menjadi pegawai negeri sipil. Kata saya siap-siap ya, siap-siap apa? Siap-siap tidak dipoligami. Karena pegawai negeri sipil wanita itu dilarang menjadi istri kedua, ketiga, keempat, baik dari PNS pria maupun dari PNS non-PNS PNS pria maupun non-PNS pria. Oke. Itu, dan itu tidak hanya PNS, tidak hanya PNS,
calon pegawai negeri sipil wanita pun itu dilarang. Itu baru calon ya, Bu ya? Baru calon. Iya. Dan hukumannya tidak main-main. Maaf saya langsung saja Iya, nih. silakan Ibu. Karena sebetulnya sudah lama saya tidak belajar ini. Silakan Ibu. Hukumannya itu adalah dalam pasal 15 PP tersebut yang diubah oleh PP 45 tahun 90. Hukumannya apa? Di ayat 2 itu. Untuk perempuan, untuk wanita PNS yang menjadi istri kedua, ketiga atau keempat diberhentikan tidak dengan hormat. Saya sangat sedih. Oke. Kenapa seperti itu? Dibedakan dengan PNS pria. Kalau PNS pria menurut pasal 4 ayat 1 dari PP 10, katakanlah PP izin perkawinan dan perceraian itu dibolehkan, dimungkinkan mempunyai istri lebih dari seorang. Oke. Maksimal tentunya 4 untuk orang Islam. Tapi dengan syarat harus ada izin dari atasan. Ada syarat juga harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif. Nah itu memang kalau syarat alternatif dan syarat kumulatif itu memang itu menurun dari undang-undang perkawinan. Dari pasal 4, dari pasal 5 dari undang-undang perkawinan. Nah seperti itu. Jadi ada ketimpangan ya, Bu? Ada ketimpangan. Kalau untuk PNS pria yang melakukan poligami tanpa izin dari atasan, hukumannya apa? Salah satu disiplin berat untuk pegawai negeri sipil. Itu ada pilihan, berarti tidak langsung diberhentikan tidak dengan hormat. Kita contoh ini ada syarat alternatif ya Ibu Neng ya? Syarat Betul alternatif itu ya, jadi salah satu syarat harus dipenuhi oleh laki-laki atau pria, entah PNS atau bukan PNS sebetulnya yang akan melakukan poligami. Oke. Pertama adalah, saya sendiri tidak membacakan. Saya bacakan Bu Neng ya. Yang pertama, istri tidak dapat Ya, menjalankan kewajibannya sebagai istri. Saya hafal itu. Oke, silakan Bu Neng dilanjutkan karena sudah hafal. Pertama adalah istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Ya. Tentunya ini terkait dengan kewajiban sebagai istri ada di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, istri itu mendapatkan penyakit atau cacat badan sehingga dia tidak bisa menjalankan kewajibannya. Yang ketiga itu adalah apabila istri itu katakanlah tidak dapat melahirkan keturunan. Nah hal ini tentunya tidak langsung bahwa istri saya tidak bisa melahirkan. Harus ada bukti dari dokter. Begitu juga misalkan cacat harus ada bukti, tidak sembarangan begitu saja begitu. Dan itu ada untuk orang Islam ada di dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Oke. Tadi baru syarat alternatif. Sebenarnya ada syarat kumulatif. Syarat kumulatif itu artinya syarat yang harus dipenuhi oleh calon katakanlah suami yang akan berpoligami itu. Pertama harus ada izin istri. Kedua harus berlaku adil. Yang ketiga harus mampu secara ekonomi. Nah itu diantaranya. Mampu atau tidak hal itu. Sebenarnya kalau di dalam Islam tidak hanya syarat, tidak hanya itu kalau dalam kompilasi hukum Islam. Ada, saya tambahkan soalnya penting ini pasal 55 ayat 2 dari kompilasi hukum Islam. Syarat utama bagi laki-laki yang akan melakukan poligami adalah harus mampu berlaku adil. Kalau tidak mampu berlaku adil, dilarang melakukan poligami. Termasuk PNS tentunya di sini. Oke. Yang padahal berlaku adil atau tidak baru terlihat jika sudah dilakukan poligaminya. Wallahu alam itu. Oke, baik. Biasanya begitu. Oke, saya langsung cross check ke Komnas Perempuan terlebih dahulu. Ibu Ulfa sudah mendengar sosialisasi ini yang akhirnya jadi perhatian publik. Bagaimana Bu Ulfa? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam para pemirsa dan juga teman-teman narasumber semuanya. Kalau dari pandangan Komnas Perempuan, poligami itu baik dilakukan oleh PNS atau non PNS adalah bentuk ya atau salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Karena poligami ini kan terjadi karena struktur sosial di masyarakat patriarki yang menjadikan laki-laki seperti yang superior gitu. Dia bisa melakukan poligami gitu dan dalam hal ini dia menganggap bahwa perempuan itu lebih rendah sehingga perempuan bisa dinikahi 1, 2, 3 bahkan 4 gitu ya. Nah ini kemudian seperti menjadi simbol, simbol keperkasaan, simbol kepemilikan terhadap perempuan ini sebagai simbol dari dianggap sebagai kekuatan atau kehebatan laki-laki. Ini yang saya kira konstruksi sosial yang seperti ini yang kemudian dinilai bahwa ini adalah
merendahkan martabat perempuan, karena perempuan ini kan juga sebagai manusia yang punya harkat martabat, Baik. yang juga dalam perkawinan itu adalah setara. Dan kalau kita mengacu pada tujuan pernikahan gitu ya, di dalam undang-undang perkawinan ini kan pada dasarnya menganut azas monogami. Jadi ini yang saya kira di dalam undang-undang perkawinan ini yang harus menjadi acuan, bahwa poligami itu bukan solusi. Bahwa pernikahan itu tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, yang harmonis gitu ya, menjamin atau mendapatkan, mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin gitu ya, dan tujuan ini adalah sebuah proses yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak gitu. Tidak bisa kemudian salah satunya boleh berpoligami, yang kedua bagi pihak lain perempuan misalnya bisa dipoligami gitu, atau bahkan ketika dipoligami seperti yang disampaikan oleh Bu Zubaida tadi gitu, akan mendapatkan ancaman dan dikeluarkan dari pekerjaannya. Ya, ini sesuatu yang balik lagi konstruksi patriarki yang menganggap bahwa perempuan lebih rendah gitu. Ini sebuah ketidakadilan. Tadi saya quote bahasa dari Ibu Ulfa adalah tadi poligami itu adalah bentuk kekerasan ya, terhadap perempuan. Poligami itu termasuk salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Oke, ini menarik ya, sudah ada perspektif berbeda yang ya bermacam dan berlayer-layer. Kita harus pasti dengarkan apa kata Mbak Oki juga dan juga Mbak Zo ya, tapi kita harus jeda dulu. Sesaat lagi di Perempuan Bicara. Kembali di Perempuan Bicara, kita masih bicara soal aturan poligami PNS. Benarkah tak lindungi perempuan? Nah, saya tadi sudah dengar dari Ibu Neng dan juga Ibu Ulfa. Kita mau dengar dari Mbak Oki. Mbak Oki, ada syarat di situ ya? Syarat alternatif ya, dan syarat kumulatif. Jadi bukan syarat utama atau syarat mutlak di dalam PP itu ya Bu Neng. Tapi kan ada undang-undang perkawinan juga yang sebenarnya melindungi. Pendapat dari Mbak Oki, dari PP tadi seperti apa? Ini saya bahas sedikit tentang poligami terlebih dahulu. Silakan. Ya, poligami dalam pandangan Islam. Poligami itu bukan sesuatu yang harus kita benci atau kita haramkan pada sesuatu yang sudah Allah bolehkan. Tapi bukan berarti kita bermudah-mudah dengan poligami. Orang-orang yang bisa menjalankan poligami adalah orang-orang tertentu dengan keadaan tertentu. Tidak boleh sembarang orang. Oleh karena itu perkara poligami ini tidak boleh dijadikan bahan bercandaan. Biasanya para laki-laki kalau lagi kumpul-kumpul dijadikan bahan bercandaan. Bukan. Atau biasanya ada orang yang mengajak, ayo poligami dan sebagainya. Belum tentu bagi keluarga yang satu bisa, yang satunya belum tentu bisa gitu. Setiap orang keadaannya berbeda-beda. Mengenai poligami ini, orang-orang tertentu dalam keadaan yang sangat mendesak. Orang yang punya keimanan yang tinggi, kesabaran yang tinggi, keadilan yang luar biasa. Kita selama ini melihat poligami menjadi sesuatu yang buruk karena yang kita lihat contoh-contoh praktik poligami yang buruk dari orang. Padahal praktik poligami yang sukses juga sebetulnya ada dan sebetulnya banyak. Mari kita lihat mengenai poligami ini sendiri. Di zaman dulu, di orang-orang Arab terdahulu, orang-orang itu para laki-laki punya istrinya itu sangat banyak. 10, 20, 30, bahkan ada yang punya perempuan yang tidak dinikahi kemudian digauli. Sehingga ada poligami ini untuk membatasi sesuatu yang tadinya banyak dikurangin. Jangan terlalu banyak seperti itu dengan batasan dalam surah An-Nisa ayat 3, 2, 3 atau 4, tapi cukup 1 kalau kamu tidak bisa berlaku adil. Makanya tadi Ibu mengatakan harus syaratnya adalah orang-orang yang adil. Nah, mengenai perkara poligami ini sendiri teman-teman sekalian, ini dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu seperti tadi yang sudah kita baca sama-sama di layar ya. Begitu pula dengan Islam mengajarkan kita semua poligami ini dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya yang pertama, tadi Ibu juga sudah mengatakan ketika ada seorang istri yang tidak bisa melayani misalnya suami atau tidak bisa melayani kebutuhan biologis suami karena menderita penyakit tahunan misalnya. Sementara suami ini memiliki kebutuhan yang besar akan itu. Mau kemana dia? Sementara satu-satunya cara untuk bisa melakukan hal itu biologis itu adalah dengan pernikahan. Sementara di Islam sendiri dilarang, sangat dilarang yang namanya perzinahan. Jangankan perzinahan, mendekati zina saja tidak boleh. Wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena dekati zina itu adalah sebuah perbuatan keji, sebuah jalan yang buruk. Jadi itu menjadi solusi. Poligami itu menjadi solusi dari sebuah permasalahan, bukan untuk mendolimi. Makanya hanya bisa dilakukan orang-orang tertentu, nggak boleh sembarang orang melakukannya. Kemudian ada lagi ketika ada orang yang tadi dikatakan tidak bisa memberikan keturunan. Kalau misalnya
telah sepakat. Jadi yang bisa poligami ini suaminya harus berilmu tinggi, istri yang pertama harus memiliki ilmu, keimanan yang tinggi, istri yang kedua harus memiliki keilmuan yang tinggi, ilmu yang tinggi, kesabaran yang tinggi, semuanya harus dipersiapkan. Tidak bisa begitu saja terjadi. Kalau begitu saja tanpa ilmu, pasti jadi berantakan. Ingat tujuan pernikahan itu Ar-Rum 21, litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuan pernikahan itu untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Kita semua ingin menikah yang tentram, penuh cinta, penuh kasih sayang. Jadi kalau di dalam poligami kiranya banyak mudaratnya atau banyak keburukannya, jangan dilakukan poligami. Tapi kalau poligami itu adalah solusi dari sebuah permasalahan yang tadi telah disebutkan, dan kau yakin kau mampu karena keimananmu yang sangat tinggi, engkau telah mempersiapkan dirimu, engkau telah mempersiapkan istrimu yang pertama, kedua, dan anak-anakmu. Jangan lupa mendatangkan keluarga baru dalam kehidupan itu tidak mudah loh, harus ada persiapan-persiapan. Kalau engkau yakin akan ada banyak maslahatnya, itu menjadi solusi dari semua sebuah permasalahan. Kita nggak bisa pukul rata dengan mengatakan tidak boleh atau boleh, itu tergantung dari setiap orang. Setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Seperti itu. Betul, terima kasih Mbak Oki. Karena memang tadi saya quote dari Ibu Ulfa juga kan dikatakan kekerasan. Itu kan karena kondisi yang kita lihat di masyarakat atau di sosial seperti apa ya, buruk melakukan aktivitas atau mungkin poligami itu sendiri. Oke, Mbak Zoya, it's time mungkin untuk Mbak Zoya juga lihat ya dari perspektif seksolog. Silakan Mbak Zoya. Kalau dalam psikologi seksual, saya paham tadi menurut Komnas Perempuan kenapa ini disebut sebagai bagian dari kekerasan. Saya ambil penelitian dari ASEAN Journal of Psychiatry gitu ya. Dia mengatakan bahwa emotional distress yang dialami oleh perempuan yang dipoligami, baik istri kedua, pertama, kedua, ketiga maupun keempat itu sebesar 86,8%. Ini terakhir penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Itu ya, fearful feeling, jadi ketakutan-ketakutan, rendahnya kepercayaan diri dan merasa kesepian yang cukup akut gitu ya, sampai depresi yang cukup berat. Jadi hal-hal seperti ini merupakan bisa dikatakan sebagai kekerasan emosi, apalagi kalau lagi melihat alasan kenapa dilakukannya poligami masih relatif sebagian besar karena alasan ekonomi gitu ya. Jadi untuk di Asia ya, saya nggak tahu kalau research yang lain. Jadi untuk di Asia masih untuk alasan ekonomi, di mana ada pembelian bride dari si prianya ini karena dia mampu secara ekonomi, dia membeli untuk melepaskan hutang-hutang, dan ini membuat ketergantungan yang cukup besar dari para perempuan ini kepada si laki-lakinya. Lalu penelitian yang cukup menarik juga, saya tadi lagi baca-baca, ternyata tingkat hostility dari perempuan-perempuan yang dinikahi karena persaingan yang cukup ketat itu relatif tinggi. Tingkat kekerasan gitu. Tadi ya? Tingkat kekerasannya secara psikologis gitu. Jadi yang saya lihat kayak misalnya gini ya, jadi yang menjalankan poligami itu sebenarnya dalam bahasa psikologinya kan poligami adalah mereka memiliki banyak pasangan. Di bawahnya poligami itu ada poligini dan termasuk juga ada poliandri. Cuma poliandri tidak populer di dunia ini. Poliandri adalah seorang istri yang memiliki banyak suami. Lebih populer bukan hanya agama tapi ada beberapa culture juga yang menjalani poligini, yaitu seorang suami yang memiliki banyak istri. Nah, di sini kayak konsep keadilan ini juga kalau saya ya melihat dari kacamata psikologi, konsep keadilan ini susah-susah gampang Mbak. Jadi kayak gini, kalau adil apakah istri pertama dibelikan mobil warna merah yang harganya sekian, lalu kedua dibelikan juga sama sekian, apakah dia juga jadi lebih merasa disayang? Gitu, itu sulitnya kalau menurut saya ya gitu. Jadi kenapa dalam psikologi itu relatif tidak masuk akal karena hal seperti ini. Lalu dalam perilaku seksual gitu ya, bahwa ada kebutuhan-kebutuhan suami yang harus dipenuhi karena relatif, sekali lagi relatif, memang lebih banyak laki-laki yang memiliki hasrat seks. Tapi jangan salah gitu, makin kesini karena keterbukaan dan sosial media dan pengetahuan yang relatif mudah dijangkau oleh banyak orang, jangan lupa kenapa WHO dan pemerintah melarang sunat pada perempuan gitu ya, karena klitoris itu sendiri bisa memberikan kenikmatan seksual di mana perempuan bisa mencapai multiple orgasme. Jadi bayangkan ketika si perempuannya sakit lalu suaminya juga layak mencari lain karena untuk melampiaskan hasrat seksnya, kebayang gak sih perempuan-perempuan yang sehat dan mampu mengekspresikan seksualitasnya dan bisa mencapai multiple orgasme lalu dapat suami-suami yang mandul, yang tidak bisa melakukan apa-apa, apa solusinya buat perempuan?
Oke. Nggak ada, kalau saya melihatnya seperti itu. ketimpangan juga di situ. Ada ketimpangan seperti itu gitu. Terus kayak misalnya salah satu juga alasan poligami adalah ya biasalah perempuan sebagai warga negara kelas 2 di dunia ini. Jadi wah kalau punya anak perempuan nggak berharga, harus punya anak laki-laki untuk alasan macam-macam. Membawa turun nama dan and so on and so forth. Nah gini, ketika si perempuannya tidak mampu memberikan anak laki-laki itu juga lucu banget menurut saya. Kenapa? Karena sebenarnya XX dan XY-nya ini gitu ya kalau mau melahirkan itu bukan dari si perempuan yang mengandungnya tapi dari sperma si laki-lakinya. Jadi yang bisa memberikan anak perempuan lakinya. Jadi kalau misalnya nggak bisa dapat anak laki harusnya diganti lakinya bukan si perempuannya. Aduh, Gitu. oke. Jadi Dalam buat saya sekali lucu. nih maknanya, oke. Gitu. Oke. Jadi ada aturan-aturan ini kayak gimana. Oke, itu medis perempuan- tuh, itu pengetahuan medis. yang itu harus medis iya. gitu. Jadi banyak ketimpangan yang sebenarnya secara psikologis juga bisa kok kalau misalnya salah satunya sakit kan ada banyak sekali ya mungkin misalnya alat-alat kesehatan seksual itu kan sudah canggih saat ini gitu. Bahkan saya bersama para okupasi terapi gitu ya kita bisa memberikan pelatihan perangsangan khususnya bagi mereka-mereka pasangan yang misalnya suaminya atau istrinya mengalami stroke atau jantung dan sebagainya. Jadi saya nggak ngerti kenapa kalau ada yang sakit karena tidak bisa melayaninya karena apa dulu? Kalau di otak saya nih ketika dia bilang gini, mereka seksnya tidak memuaskan lagi. Atau bahkan gini, gara-gara kayak begini ada banyak perempuan yang masih percaya mitos, ya ini mungkin penting sekali bagi para perempuan, bahwa kalau sudah menopause dia sudah tidak bisa melakukan hubungan seksual. Jadi dia bilang, udah Mbak Zoya saya sih rela kalau misalnya suami saya poligami lagi gitu atau poligini lah gitu ya. Kenapa? Ya karena saya sudah menopause. Loh. Menopause kan bukan tandanya sudah tidak bisa hamil, bukan tidak bisa memberikan anak lagi atau tidak bisa melakukan hubungan seksual. Mitos-mitos seks ini juga banyak memicu orang untuk memilih ya udah poligami aja. Itu bukan solusi menurut saya. Oke, jadi syarat yang tadi kita berikan di awal, salah satu syarat kan ada soal kondisi kesehatan itu Mbak Zoya harus lebih detail dari Cari itu. tahu dulu apa nih kondisi kesehatannya, terus konsep adilnya juga seperti apa. Di Oke. kepala saya pusing nih saya denger gini. Adil, tunggu. Adil itu susah loh, persepsi adil itu apakah kalau karena dia istri pertama dia harus lebih banyak dikunjungi dibandingkan kedua atau ketiga, gimana ya gitu. Oke, mungkin Ibu Neng bisa memberikan pencerahan soal syarat-syarat yang sudah kita tayangkan kembali nih biar mengerti juga gitu ya. Silakan. Iya. Mengenai syarat-syarat seperti sudah kita ketahui bersama, ada syarat alternatif, ada syarat kumulatif tentunya di sini. Di sini syarat pertama adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Nah, tidak dapat menjalankan kewajibannya itu adalah juga terkait dengan kewajiban, katakanlah hak dan kewajiban suami istri. Iya. Di antaranya ini mungkin maaf ini kalau bagi yang mungkin Ya. saya dinilainya merendahkan perempuan, tapi itulah dalam undang-undang kita. Istri itu adalah berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Ya. dengan baik. Kemudian juga apa di antaranya? Kalau kita melihat dari pengertian perkawinan itu sendiri. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri Oke. untuk membentuk rumah tangga dalam kurung keluarga Oke. yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nafkah lahir batinnya apa di antaranya? Nafkah lahir batin itu adalah nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah batin itu, nafkah lahir kewajiban suami. Nafkah batin apa hanya kewajiban suami? Tidak, kewajiban istri juga. Bagaimana halnya kalau kita melihat dari surah An-Nisa ayat 128 kalau tidak salah, Nanda Oki, itu bagaimana tentang asbabun nuzul dari surah An-Nisa ayat 128 hal itu adalah terkait dengan nusyuz suami. Di antaranya apa di situ asbabun nuzul, kata Anda sebab turunnya hal itu. Juga terkait dengan si perempuan itu mungkin dia tidak bisa melakukan hubungan. Kan tidak semuanya yang mungkin saya mungkin di sini Nanda Zoya jauh lebih tahu lah kenapa perempuan tidak bisa memberikan nafkah batin kepada suaminya. Oke. Ada tidak soal itu? Ada perempuan yang tidak memberikan nafkah batin kepada atau mungkin suaminya tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya. Nah, itu tentunya terkait dengan yang pertama tadi. Ya. Gitu kan? Atau mungkin hal-hal lain gitu Oke. kan. Yang kedua adalah tadi apa kata istri tidak cacat dan itu sudah jelaslah hal itu.
Nah, saya mungkin akan menyampaikan tapi saya tidak menyebutkan namanya, tapi salah seorang guru besar saya, kebetulan sudah almarhum beliau. Dia menyatakan kepada saya, "Neng, aku kok tidak tega ya? Kalau istriku sakit, aku poligami." Jadi seperti yang disampaikan oleh Nanda Oki tadi, tidak semua pria itu juga mau poligami. Tapi tidak sedikit pria tanpa alasan yang bisa diterima menurut peraturan perundang maupun secara syar'i begitu, itu melakukan poligami. Apa tujuan poligami? Karena melihat dari pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, harus ada izin dari pengadilan atas apa? Atas kesepakatan para pihak. Oke. Para pihak ini siapa? Calon dari istri pertama atau terdahulu, suami dan calon istri serta keluarganya. Tadi seperti yang sampaikan, sampaikan Nanda Oki, semuanya harus tahu ada ilmunya. Ya. Jadi tujuan poligami itu bukan untuk menyakiti. Tapi kalau dilarang juga tidak boleh menurut saya. Hanya dalam hal ini terkait dengan PP nomor 10 tahun 83 Yungto PP 45 tahun 90 itu mendiskriminasikan perempuan pegawai negeri sipil. Kenapa tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, empat dan hukumannya diberhentikan tidak dengan hormat? Oke. Itu dari dulu saya sedih hal itu. Baik. Mungkin nanti kita bicara Ada soal gajinya. ketidakadilan tadi ya. Sesaat lagi saya akan tanya bagaimana menurut Mbak Oki dan juga Ibu Ulfa ya tentang kondisi atau paling tidak tadi profesi PNS juga salah satunya ya, yang akhirnya ada ketimpangan terus kemudian jadi presiden juga soal berlaku adil dari Mbak Zoya ya. Sesaat lagi di Perempuan Bicara. Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara, kita masih bahas soal aturan poligami PNS. Saya mau dengar dulu dari masyarakat yang berkomentar juga soal aturan ini, silahkan. Kalau buatku aku nggak setuju ya. Jadi masa yang cowok bisa untuk poligami tapi yang perempuan malah nggak boleh jadi istri kedua, itu kayaknya ada kesenjangan, jadi membeda-bedakan gender ya. Dan ini juga jadi catatan buat kita sebagai perempuan juga. Jadi kalau mau punya calon suami apalagi PNS kayaknya kita jadi mikir-mikir deh. Takutnya nanti kita dipoligami juga itu sih. Setiap wanita pasti nggak akan ikhlas kalau misalnya dipoligami. Tapi kalau menurut agama diperbolehkan gitu kan, tapi dengan pengecualian dengan syarat kayak gitu. Menarik ya, ini menarik nih suara perempuan. Saya mau dengar dari Mbak Oki. Mbak Oki tadi ya konsep berlaku adil. Ya memang kalau orang-orang zaman dulu atau mungkin pendahulu kita ya, tuh ilmu agamanya tinggi ya, jadi mengikuti betul. Ini kan banyak yang contoh buruk poligami itu. Sekarang mau aplikasikan dengan aturan yang ada di aturan PNS poligami ini. Bagaimana Mbak Oki? Ya, tadi menanggapi juga perkara soal adil tadi seperti apa. Memang kalau kita lihat lagi dalam surah An-Nisa ayat 3 tadi kan dikatakan menikahilah 2, 3, 4 itu boleh. Namun kalau tidak bisa berlaku adil cukup satu saja. Kemudian adilnya adil apa sih di sini? Sementara dalam surah An-Nisa ayat 129 dikatakan kamu sekali-kali tidak bisa berlaku adil. Ini maksudnya apa lagi nih? Jadi ternyata adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam pembagian hari dan adil dalam hal nafkah. Namun dalam hal nafkah itu bukan sama rata loh. Misalnya istri pertama anaknya 10, istri kedua anaknya 1. Kemudian nafkahnya berbeda dong. Itu adil, bukan adil itu sama rata namun adil itu proporsional. Dilihat dalam keadaannya. Yang dimaksud kamu sekali-kali tidak bisa berlaku adil dalam soal cinta. Cinta itu urusan perasaan, itu urusan udah bukan urusan, itu pemberian dari Allah ya. Kadang-kadang mungkin suami yang baru menikah dengan istri kedua cenderung lebih cinta kepada istri kedua. Kadang-kadang mungkin istri kedua pandai dalam menarik hati suami, sementara istri pertama sudah riwah gitu dengan anak-anak yang banyak misalnya seperti itu. Jadi kalau untuk adil dalam hal perasaan itu tidak bisa. Karena kadang-kadang cenderung pada istri yang kedua atau kadang-kadang istri yang pertama, itu nggak akan pernah bisa. Namun adil yang dimaksud adalah adil dalam pembagian hari dan nafkah yang proporsional. Itu pun harusnya ada kesepakatan. Adilnya sih misalnya 1 hari di sini, 1 hari di sana, 1 hari di sini, 1 hari di sana. Namun kembali lagi itu menjadi kesepakatan antar suami istri itu sendiri. Ada istri yang pertama mengatakan sudahlah, atau istri kedua mengatakan kamu anak-anaknya lebih banyak di istri yang pertama, lebih banyak saja harinya. Kalau sama-sama ridha, sama-sama menerima, kenapa tidak seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan konsep keadilan dalam poligami seperti itu. Kalau terhadap peraturan sendiri Mbak Oki bahwa yang PNS laki-laki boleh
berpoligami, tapi yang perempuan tidak boleh berpoligami atau menjadi istri kedua? Sebenarnya gini, kalau kita lihat poligami ya teman-teman semua, yang dilakukan oleh orang-orang yang betul keimanannya, ini lagi-lagi ya, kesabaran yang sangat tinggi. Ya. Bahkan saya pun sebenarnya kalau dikatakan saya harus terus belajar untuk mencapai level itu, nggak semua orang bisa melakukannya. Istri pertama itu mulia, istri kedua mulia, ketiga mulia, keempat mulia, laki-lakinya pun harus mulia sebenarnya. Jadi semuanya itu mulia. Namun kalau pandangan saya pribadi ya mengenai peraturan dari apa yang Pemerintah, sudah dilihat ini, kalau seandainya istri kedua itu sudah mendapatkan izin, pernikahannya pun sudah mendapatkan izin dari pertama dia punya kemampuan, dia punya kapasitas yang sangat baik, kenapa dia tidak diizinkan untuk tetap terus bekerja? Walaupun dalam sebuah peraturan kita harus melihat ada hikmah mungkin di balik itu. Mungkin salah satu hikmahnya meminimalisir terjadinya pergaulan bebas antara sesama PNS misalnya. Jadi dalam satu case ada kok, boleh kita cari-cari yang mana ya hikmahnya, yang mana ya hikmahnya, ya seperti itu. Jadi selalu ada Seperti itu. hikmah ya? Ya, walaupun secara pribadi ketika perempuan itu memiliki kapasitas yang baik, kemudian menikahnya juga menikah yang baik, diakui pemerintah, diakui negara maksudnya ya, dan diakui oleh agama, kenapa tidak dia juga turut bekerja seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Oki. Saya mau ke Bu Ulfa. Bu Ulfa, oke. Baik. Mbak Zoya, sebelum ke Ibu Ulfa, saya ke Mbak Zoya. Mbak Zoya, artinya ada tadi ya dijelaskan kalau secara Islam kan ada hari, nafkah, dan lain-lain, proporsional. Cukup nggak sih sebenarnya proporsional itu untuk kemudian menjawab kebutuhan ya dari poligami? Ini bukan research, tapi pengalaman konseling gitu ya. Beberapa kali saya bekerja sama dengan financial advisor gitu ya. Karena mereka berantem, lagi mengatur keuangan gitu ya, mereka lagi mau bikin postnaps gitu, postnaps dan segala macam, lagi mengatur bisnis, tahu-tahu berantem dan akhirnya diusulkan gimana kalau konseling dulu ke Mbak Zoya baru balik lagi ke sini. Jadi uang aja sendiri itu kadang-kadang gini, oh kamu lebih banyak ngasih ke ibu kamu dibandingkan ke aku, kamu sayangnya sama siapa gitu. Itu terjadi, benar-benar terjadi gitu. Jadi kayak misalnya konsep uang, ya benar memang kalau saya sih yang lebih masuk akal secara psikologis adalah ridhonya itu. Ya, kalau misalnya itu tidak ada, buat saya sih sulit ya menjalankan pernikahan seperti ini. Jadi kalau misalnya ada konseling, kan macam-macam nih. Salah satu konseling pranikah adalah mempersiapkan misalnya mereka-mereka yang memilih saya mau poligami aja Mbak Zoya. Oke, alasannya saya nggak cari alasan agama tentu saja. Kalau misalnya cari alasan agama saya langsung kasih ke Bu Neng Zubaida aja gitu kan ya. Kalau di saya udah cari alasan psikologis kayak bagaimana konsep adil. Jadi saya akan bertanya tentang konsep adil setiap orang gitu. Dan mereka ketika saya bilang gini, segala sesuatu yang di atas kertas tidak semerta-merta itu mudah loh dipraktekannya. Di atas kertas tuh seringkali sudah ada pembagian, anaknya ada sekian, ininya sekian. Terus ya gitu juga nilainya itu loh kayak apa sih kebutuhan kayak kebutuhan skincare mungkin atau apapun itu kan kadang-kadang menyatakan cinta dari seseorang dan ketergantungan finansial gitu. Wah hal-hal ini bisa mempengaruhi gitu kayak misalnya buat dia cukup tapi nggak cukup buat keluarganya and so on so forth. Jadi buat saya lebih kompleks dari apa yang kita lebih lihat. Kompleks gitu. Jadi kalau ada yang benar-benar mau menjalankannya sudah yakin banget secara agama memenuhi seperti yang dikatakan oleh Mbak Oki. Secara hukum dia juga merasa syaratnya dia bisa penuhi gitu ya dari Bu Neng Zubaidah misalnya. Tapi kalau dari saya akan mempertimbangkan lagi, yuk kita bayangkan yuk gitu konflik-konflik apa yang akan terjadi. Hostility, kecemburuan itu besar sekali loh persentasenya dalam pernikahan-pernikahan yang dari awalnya juga ridho, yang paham, oh saya punya kekurangan. Nah tapi itu kan dalam proses pernikahan makin bikin tambah insecure. Ketika ada salah satu pihak insecure, jadi ada ketidaksetaraan sekali lagi di dalam relationship itu ya susah ya mencapai kebahagiaan atau apakah mau hidup tenang aja ribet gitu. Oke, baik Mbak Zoya, kita mendengar Bu Ulfa. Bu Ulfa, jadi aturan ini buat Komnas Perempuan, Bu Ulfa, akan dibawa kemana sih sebenarnya dengan disosialisasikan kembali begitu ya, baru di 25 Mei kemarin 2023. Silakan. Kenapa pemerintah menggaungkan ini lagi begitu? Silakan. Bu Ulfa? Oke. Kita akan benarkan dulu jaringan dengan Ibu Ulfa ya. Saya berarti beralih ke Ibu Neng. Bu Neng, kita nggak bisa tahu nih apa yang di benak sosialisasi, di belakang latar belakang sosialisasi ini. Tapi ketika sudah terjadi nih nanti ya, apalagi tadi kan ada ketimpangan soal aturannya sudah timpang.
Nah, apalagi nanti sudah terjadi, sudah dilakukan oleh para PNS ini misalnya melakukan kehidupan poligami dengan syarat-syarat yang sudah dilakukan. Haknya seperti apa? Lalu kemudian celah dari ketimpangan dalam perkawinan poligami itu tadi seperti apa yang terlihat? Silakan. Katakanlah di sini PNS pria yang melakukan poligami kan. Tentunya hal ini pentingnya perjanjian perkawinan. Jadi di antara suami dengan istri terdahulu dan istri yang akan dinikahi, sebaiknya ada perjanjian perkawinan tentang berbagai hal. Nah, sehingga kalau misalkan ada sesuatu hal, itu kita buka saja itu perjanjian perkawinan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian hak-hak lagi dari katakanlah suami yang melakukan poligami di sini. Kemudian istrinya mengajukan perceraian. Mungkin perceraiannya kalau di dalam undang-undang itu memang tidak ada alasan karena poligami, terus ada alasan cerai tidak. Tapi mungkin karena poligami, itu disampaikan tadi oleh Nanda Zoya, mungkin terjadi perselisihan secara terus-menerus atau syikok. Nah, tentunya hal ini bisa jadikan salah satu alasan perceraian. Nah, apabila katakanlah istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu yang menimbulkan perselisihan tadi, maka si istri berhak untuk mendapatkan bagian gaji suami. Nah, jadi kalau misalkan ada anak sepertiga gaji suami. Jadi sepertiga untuk suami PNS yang bersangkutan, sepertiga untuk istri, sepertiga untuk anak. Nah, selain itu juga misalkan suami berzina, alasan perceraian, suami pemabuk pemadat yang sukar disembuhkan, atau suami melakukan penganiayaan kepada istri, atau suami pergi selama 2 tahun berturut-turut yang tidak diketahui keberadaannya di mana, atau mungkin tanpa alasan. Itu kalau diajukan perceraian, katakanlah oleh si istri, maka istri berhak untuk mendapatkan sepertiga dari gaji suami kalau misalkan punya anak. Kalau tidak punya anak, istri berhak setengah. Nah, hal ini tentunya sampai kapan? Sampai si istri itu kalau menikah lagi berarti tidak ada haknya. Nah, sebaliknya kalau misalkan si suami itu, jadi begini, di dalam PP 10 tahun 83 Yungto PP 45 tahun 90 itu, jadi apabila suami katakanlah menceraikan, ada hak-hak istri. Nah, kecuali yang tadi itu, yang saya sebutkan, jadi madu, kemudian suaminya berzina, kemudian melakukan penganiayaan atau ditinggal selama 2 tahun berturut-turut. Nah, itu diantaranya. Jadi ini terkait dengan hak-hak dari katakanlah istri PNS itu tadi. Jadi menurut Bu Neng, kalau mau persiapan poligami atau mungkin pernikahan pada umumnya nih, ini perjanjian pranikah itu penting. Penting. Baik. Saya sering ditegur oleh peserta, katakan yang hadir kalau saya memberikan materi. Bu Neng atau Bunda, sebelum nikah kok sudah mikir perjanjian perkawinan? Kata saya, perjanjian perkawinan itu bukan untuk persiapan perceraian. Jadi mungkin nanti bahas sendiri dah hal ini. Ini penting ya, barusan dicatat untuk edukasi juga pada masyarakat. Tentu saya juga mendengar dari Bu Ulfa setelah ini ya, tapi kita harus jeda dulu ya Bu Neng ya. Kita lanjut lagi di Perempuan Bicara segmen berikutnya. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan Perempuan Bicara. Saya langsung mau ke Ibu Ulfa. Ibu Ulfa, silakan Bu, apa yang ingin ditanggapi tentang aturan PNS dan poligami ini? Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menanggapi 2 hal ya. Yang pertama terkait dengan asbabun nuzul tadi yang disebutkan oleh Mbak Oki ya, bahwa di masa sebelum Islam diturunkan memang tradisi masyarakat Arab ketika itu atau dalam sejarah disebut sebagai masa jahiliyah, itu laki-laki boleh menikahi perempuan berapa saja. Bahkan ada sebuah hadis yang di situ diceritakan bahwa seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, istri saya 8. Saya ingin masuk Islam, bagaimana?" Lalu jawab Rasulullah, "Ambil 4, ceraikan yang lain." Lalu datang lagi yang lain, "Ya Rasulullah, saya punya istri 10, bagaimana Rasulullah?" Jawaban Rasulullah tetap sama, "Ambil 4, ceraikan yang lain." Lalu ada lagi, "Ya Rasulullah, istri saya 100. Jawaban Rasulullah sama, konsisten, bahwa ambil 4, ceraikan yang lain. Jadi pernyataan ini bukan, sekali lagi, bukan sebagai sebuah
kemudian perintah bahwa yang tadinya tidak ada batas lalu dibatasi 4, tetapi ini ada proses ya, proses hukum pembentukan hukum Islam di mana menganut prinsip litadrij, bertahap. Jadi dari masa yang tadinya tidak dibatasi, kemudian Rasulullah membatasi menjadi 4. Lalu sekarang di mana kehidupan sudah beradab, di mana Islam sudah diturunkan sekian abad yang lalu gitu. Apakah kita masih akan menganut gitu ya, prinsip di masa peralihan antara masa pra-Islam dengan masa Islam gitu. Artinya kalau kita melihat bahwa konteks poligami itu ternyata tidak memberikan kemaslahatan tetapi justru memberikan madharat, ini yang saya kira harus dicarikan solusi yang kira-kira bagaimana kita bisa mewujudkan kembali ya kemaslahatan untuk mewujudkan tujuan pernikahan ini untuk kedua belah pihak, tidak hanya bagi kepentingan salah satu pihak. Karena di dalam pernikahan ini kan menyatukan dua sosok manusia laki-laki dan perempuan dengan yang dikatakan di dalam Al-Qur'an mitsaqun ghalizo. Itu sebuah ikatan pernikahan, ikatan yang kokoh gitu, kira-kira tidak bisa diurai gitu, bahwa kemudian ada kasus perempuan tidak bisa memberikan keturunan, bahwa perempuan bisa sakit permanen, dan ini siapa saja terjadi. Mandul juga pada laki-laki bisa terjadi, dan kecacatan fisik juga bisa terjadi pada laki-laki dan pada siapapun gitu. Kemudian tidak bisa memberikan menjalankan kewajibannya seperti apa. Ini juga laki-laki juga bisa jadi tidak bisa menjalankan kewajiban, bisa terjadi gitu. Nusyuz itu bisa juga terjadi pada laki-laki atau pada suami. Baik. Jadi ini yang saya kira kita harus membacanya dengan prinsip-prinsip kesalingan, prinsip-prinsip mubadalah, prinsip-prinsip keadilan hakiki, bahwa Islam itu diturunkan untuk mewujudkan hukum itu hukum yang berkeadilan, yang berkesetaraan, memberikan kemaslahatan gitu ya. Dan kalau kita pada konsep kemaslahatan itu artinya semua pihak harus bersama-sama mencegah terjadinya kemadharatan, mencegah sebanyak mungkin terwujudnya kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga. Jadi kalau misalnya di antaranya adalah salah satunya tidak bisa memberikan menjalankan kewajiban, itu solusinya bukan kemudian kita dengan mudah poligami. Baik. Dan kembali pada ayat poligami tadi, itu bukan asbabun nuzulnya, adalah bukan itu, tetapi ayat ini adalah ayat perintah untuk menjaga anak yatim. Tadi dalam obrolan dalam sebuah hadis oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu kan dikatakan bahwa ada seorang pria gitu ya yang menjadi wali dari anak yatim, lalu dia menikahi si anak yatim itu, tidak dengan cinta, tidak dengan kasih sayang, tetapi justru ingin mengambil harta peninggalan dari harta waris dari anak perempuan itu, dan kemudian dinikahinya, tapi dia tidak memberikan haknya kepada perempuan itu. Nah inilah yang kemudian menjadi asbabun nuzulnya. Tapi bukan kemudian ini menjadi ayat perintah poligami, bahwa ada kejadian poligami, wali itu aja dikatakan bahwa jika ingin menikahi, maka nikahilah para budak-budak itu. Jadi ini yang saya kira sebenarnya itu sebuah tamparan gitu. Sebuah tamparan bagaimana menjaga perempuan dari anak yatim ini tidak boleh dilakukan semena-mena gitu. Baik. Itu jadi saya ingin sekali lagi bahwa ayat ini bukan perintah yatim. Bukan perintah untuk poligami. Oke. Komnas Perempuan tetap pada standpoint-nya dari awal ya, bahwa ini harus benar-benar diatur dengan benar, apalagi aturannya itu juga ada ketimpangan, dan justru tadi bahasanya kekerasan emosi menjadi potensi besar. Saya kasih kesempatan singkat-singkat, pertama Mbak Oki dulu, silahkan. Ya, terima kasih untuk guru-guru saya pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu teman-teman sekalian, poligami itu bukan sebuah perintah, namun poligami itu bukan juga sebuah hal yang kita haramkan, yang sudah dibolehkan oleh agama. Namun poligami itu sesuatu yang boleh, saya katakan tadi, untuk orang-orang tertentu dengan keadaan-keadaan tertentu. Beberapa syaratnya tadi kita sudah membahas, berlaku adil, kemudian mampu. Seorang suami harus mampu. Mampu itu dalam hal apa? Tidak hanya dalam hal nafkah. Nafkah itu penting loh, karena laki-laki itu mulia karena memberikan nafkah. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. An-nisa 34. Laki-laki itu mulia salah satunya karena memberikan nafkah.
istri yang pertama atau keluarga pertamanya saja susah memberi nafkah, kok mau nambah yang kedua misalnya gitu. Oke. Kemudian yang mampu berikutnya adalah mampu dalam memberikan ilmu dan ketentraman dan keharmonisan. Yang pertama saja misalnya berantakan, kok mau yang kedua. Jadi intinya harus dengan orang-orang yang punya kapasitas-kapasitas tertentu. Namun teman-teman sekalian, sekali lagi jangan kita menolak atau mengharamkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan juga kita memudah-mudahkan sehingga semua orang tanpa ilmu bisa melakukan poligami secara bebas. Poligami bukan untuk mendolimi siapapun, namun dia sebuah solusi dari sebuah permasalahan rumah tangga. Terima kasih Mbak Oki. Singkat, saya harus kasih ke Mbak Zoya. Terakhir, Mbak Zoya, apa yang harus diingat oleh perempuan untuk hal ini? Mungkin sih sebenarnya yang bukan cuma buat perempuan sih sebenarnya, mungkin ditinjau ulang kali ya peraturan ini. Peraturan ini mau ngapain sih gitu. Kenapa kalau misalnya laki-laki boleh, perempuan nggak boleh dan sebagainya. Buat saya itu aja satu sudah membingungkan gitu ya. Terus kedua coba pertimbangkan dari semua sisi gitu ya. Karena gini, kita kan nggak mau menikah untuk bercerai gitu ya. Jadi dalam proses itu yuk kita tinjau dari sisi agama, dari sisi hukum dan dari sisi psikologis gitu. Baik. 3 hal ini supaya apa? Demi kesehatan mental kita. Itu Gitu yang paling ya. penting, oke. Baik, saya yakin semua perspektif dari narasumber ini adalah yang membawakan manfaat dan kebaikan juga, mengedukasi masyarakat soal hal ini yang memang saya rasa akan banyak perbincangan tentang ini dibutuhkan dari para pakar sekalian. Terima kasih Mbak Oki, terima kasih Mbak Zoya, terima kasih Ibu Neng, terima kasih juga Ibu Ulfa sudah bergabung secara virtual. Mudah-mudahan pembicaraan malam hari ini sangat bermanfaat buat masyarakat. Sehat selalu, sampai jumpa, selamat malam.